Halo semuanya, nama aku Fatinata Syafira. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, kali ini aku mau berbagi tips sukses saat melakukan lobby dan negosiasi. Namun sebelum mengulik lebih dalam lagi, aku ingin memberitahu dulu apa sih sebenarnya lobby dan negosiasi itu. Lobby dan negosiasi ini sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya aja ketika kita misalnya berbelanja ke pasar, terus nanti kita melihat pasti ada proses tawar-menawarnya. Atau ketika kita ingin makan dengan teman-teman, nah biasanya kita tuh kan pasti beda pendapat gitu mau makan di mana. Nah, bagaimana masing-masing kita untuk mempersuasi teman-teman kita supaya makannya itu sama-sama di satu tempat yang udah disepakati bersama. Nah, gitu sih contoh sederhananya. Nah, pengertian lobby dan negosiasi sendiri merupakan suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi pihak lainnya, baik itu dalam suatu perusahaan atau organisasi, agar tercapainya suatu kesepakatan bersama. Nah, ketika melakukan lobby dan negosiasi ini, kerap kali pihak pelobi atau negosiator itu lebih kepada mengeluarkan argumen terbaiknya. Padahal sebenarnya di dalam lobby dan negosiasi itu bukan debat ilmiah kan sebenarnya, bukan tentang pikiran siapa yang paling rasional atau realistis, tetapi bagaimana kedua belah pihak itu sama-sama mencapai suatu kesepakatan bersama sehingga menghasilkan sebuah win-win solution, dan kedua belah pihak pasti akan sama-sama puas dengan hasil yang disepakati. Nah, supaya lobby dan negosiasi ini berjalan dengan lancar, aku mau ngasih beberapa tips dan trik agar lobby dan negosiasi berjalan dengan sukses. So, check it out! Memperhatikan penampilan diri. Penampilan adalah hal yang paling pertama dinilai saat seseorang bertemu dengan orang baru untuk pertama kalinya. Maka dari itu, menjaga penampilan sangatlah penting. Penampilan diri yang rapi dan menarik memberikan kesan pertama yang baik bagi lawan bicara Anda. Selain itu, penampilan diri juga menjadi personal branding karena apa yang kita kenakan akan menunjukkan kepribadian kita. Pemilihan kosakata atau penggunaan bahasa. Kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti oleh lawan bicara kita, karena kata-kata dapat mengandung sebuah opini. Jadi ketika saat melakukan proses lobby dan negosiasi, pemilihan kata-kata haruslah tepat agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh digunakan untuk mendukung komunikasi verbal. Hal ini akan menjadikan indikasi mengenai gaya dalam proses lobby dan negosiasi. Gerakan nonverbal yang biasa dilakukan dalam negosiasi adalah gerakan tangan, anggukan kepala, atau gerakan bibir. Gerakan ini akan memperlihatkan kepada lawan bagaimana keluasan yang kita miliki. Mengetahui kepribadian dari pihak lain. Setiap individu merupakan pribadi yang unik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Saat lobby dan negosiasi, tentu kita perlu untuk memahami kepribadian dari pihak lain. Karena dengan mempelajari karakteristik dari lawan bicara kita, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai strategi serta taktik untuk menghadapi lawan bicara sesuai dengan kepribadiannya dan akan lebih mudah untuk menyesuaikan serta memprediksi perilakunya. Nah, itu dia beberapa tips dan trik yang udah aku bagikan agar sukses dalam melaksanakan lobby dan negosiasi. Aku harap itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan teman-teman semua, baik itu dalam contoh sederhana atau ketika berhubungan dengan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Thank you for watching. Dadah!